Selamat pagi Mas Wawan. Iya, pagi Mbak Kin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sampai sendiri Mbak. Alhamdulillah juga baik. Baik. Di sini saya sedang bersama rekan saya yang sama-sama mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Madura. Mungkin bisa perkenalan Mas Wawan? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan Abbas. Saya kuliah di UTM, Universitas Trunojoyo Madura, yang terletak di Bangkalan. Kebetulan saya sekarang sedang menempuh semester 7 ya. Hampir lulus ya, amin. Terus dan sekarang juga lagi menjalani KKN ya. Mungkin itu saja bagi. Baik. Mengenai kuliah ya Mas. Iya Mbak. Lebih-lebih sekarang ini kan masa-masa COVID. Bahkan Pamekasan itu sekarang ada di zona merah. Iya, Mbak. Nah, untuk kuliahnya Mas sendiri itu bagaimana? Apakah di universitasnya sampean masih menerapkan daring seperti itu? Iya, baik Mbak. Sekarang sebetulnya dari COVID yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu, kita itu sudah diterapkan daring ya, kuliah daring. Kebetulan juga KKN ini karena masih COVID, jadi tiap minggunya itu cuma hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Selain itu nggak KKN ya, karena ada perkuliahan juga gitu Pak. Begini Mas Wawan, mengenai yang sudah saya bicarakan kemarin, Iya, baik. ini sebenarnya berkaitan dengan tugas saya dari salah satu dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, di mana tugasnya di sini harus melakukan wawancara virtual, baik itu kepada mahasiswa ataupun kepada siswa. Nah, sebenarnya mengenai wawancara virtual itu kan harus menggunakan teknologi, tetapi ada beberapa kendala sehingga mengharuskan saya untuk tatap muka langsung kepada sampean. Iya Mbak. Nah, baik, di sini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan kepada Mas, tentunya tentang belajar di rumah. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama di sini mengenai media. Sekarang kan sudah dijelaskan juga bahwa Mas itu melakukan perkuliahan di rumah. Nah, media apa yang digunakan oleh pihak kampus untuk melaksanakan perkuliahan? Oh iya, baik Mbak. Mungkin terkait media ya, berarti kayak aplikasi itu kan ya. Itu sebetulnya kami di sini mahasiswa itu, termasuk ya seperti saya, itu ngikutin dari dosen. Soalnya masing-masing dosen itu beda-beda Mbak. Mungkin ya kayak Google Meet, terus Zoom, mungkin psikologi, terus classroom dan lain-lain. Itu Mbak selama ini yang selama ini saya gunakan. Mungkin dengan kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Itu Mbak. Mengenai KKN Mas, ini kan sebentar lagi saya akan melangsungkan KKN juga, dan kabarnya itu untuk tahun 2021 itu tetap daring. Nah, bisa disampaikan mengenai KKN itu seperti apa menurut Mas, karena kan sekarang Mas menjalankan KKN itu ya dengan berbasis daring lah istilahnya, dan itu waktunya tidak setiap hari, hanya dalam satu minggu itu ada 3 hari. Bisa disampaikan Mas? Oh ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya kepada Mbak Kin, bahwa ya KKN saya itu cuma
Jumat, Sabtu, Minggu. Itu sudah penerapan dari kampus. Ya apa ya? Kebetulan saya KKN-nya itu di Kelurahan Buki bersama kawan-kawan saya di sana. Ya KKN-nya cuma mungkin terkait bagi-bagi masker, terus penyemprotan wilayah-wilayah, terus pembagian hand sanitizer seperti itu, Mbak. Nah, terkait proker itu, misalnya kebetulan proker saya itu berkaitan dengan UMKM ya kan. Jadi kita itu minta data UMKM yang ada di Kelurahan Buki, minta data ke kelurahan. Setelah itu kita survei salah satunya. Yang selama ini sudah kita survei itu ada sekitaran 5 pemilik UMKM. Kita survei, kita kasih arahan, mungkin ya kayak salah satunya UMKM kayak kerupuk ya kan, itu mungkin kita memberikan pendampingan kayak pengemasan, juga pemasaran mungkin. Ya selama ini berjalannya seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Kin ini KKN nanti ya, bisa menerapkan itu atau bahkan lebih ya kan. Mungkin terkait UMKM itu bisa ngurus sampai ke perizinan dan lain-lain seperti itu, Mbak. Terus selanjutnya, kuliah daring itu sebenarnya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, berbicara dampak negatif itu sebenarnya semua orang pasti merasakan dan itu tidak akan hilang dari kita semua. Tapi di sini yang ingin saya tanyakan yaitu tentang dampak positif dari belajar di rumah. Nah, menurut Emas itu apa sih dampak positif yang Emas rasakan ketika Emas kuliah di rumah? Baik, Mbak, mengenai dampak positif ya, mungkin yang selama ini saya rasakan ada beberapa dampak positif itu. Mungkin yang pertama karena kuliahnya itu di rumah ya kan, lebih banyak, yang pertama itu lebih banyak waktu dengan keluarga seperti itu. Terus juga ya bisa hitung-hitung bisa membantu perekonomian keluarga karena adalah kerja sampingan seperti itu. Dan itu tidak mengganggu kuliah saya ya kan, karena harus betul-betul bisa membagi waktu kan gitu kan. Terus yang kedua tidak harus terkait waktu kuliah itu, dosen itu sebetulnya ya bisa malam juga. Kebetulan ini sekarang kayak semalam itu ada kuliah malam ya kan. Sebetulnya kalau di jadwal itu tidak bukan jam malam, tapi dosen itu mintanya malam ya kan. Terus yang ketiga itu ya teman-teman, kawan-kawan itu lebih aktif ketimbang bertatap muka langsung. Mungkin hanya itu Mas Wawan, karena beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan Mas sudah menjawab dengan baik. Iya, Mbak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, dan mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas Mas. Iya, Mbak.